Shalom teman-teman, di kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi. Ada beberapa hal yang rindu saya sampaikan buat kita semua. Kali ini saya mau sampaikan sedikit buat teman-teman tentang garam dan terang dunia yang seperti tertulis pada ayat Matius 5 ayat 13-16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Renungan ini saya beri tema Journey on Earth. Selama perjalanan hidup kita dalam dunia ini, sebagai orang percaya itu, apakah sudah betul-betul menunjukkan garam dan terang dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita dalam hidup ini sanggup untuk bisa menjadi garam dan terang itu bagi dunia ini? Izinkan saya mau membagikan 3 poin mengapa dalam perjalanan hidup kita ini harus memberi rasa dan memberi cahaya. Poin yang pertama ialah garam. Kita tahu bahwa garam berfungsi untuk memberi rasa pada masakan. Terbayang bagaimana rasa sebuah hidangan tanpa garam. Tentu rasanya akan hambar. Cukup diberi sedikit garam saja, sepanci makanan, hidangan yang tadinya hambar tersebut akan terasa lebih enak. Seperti itu juga kita sebagai orang Kristen. Keberadaan kita harus dapat memberi warna di tengah masyarakat, memberi rasa yang baik dengan menyalurkan kasih yang telah kita terima dari Allah kepada sesama dengan tulus. Selain memberi rasa, garam juga dapat digunakan sebagai pengawet makanan, misalkan untuk mengawetkan bahan makanan seperti asinan. Garam dapat mencegah kebusukan, sehingga makanan yang kita simpan tidak rusak atau basi. Sama seperti fungsi garam di atas, perilaku kita harus mengikuti karakter Kristus, menjadi teladan dalam kebenaran menurut firman Allah. Kehadiran kita dapat menghindarkan hal-hal yang tidak benar, yang menyalahi moral dan etika. Dengan demikian, kita menjadi penjaga, pemelihara nilai-nilai kebenaran itu. Hal nyata atau aplikasi yang bisa kita lakukan secara sederhana, misalnya dalam lingkungan terdekat di keluarga, hidup kita saling mengasihi anggota keluarga, kita menyalurkan kasih yang kita terima dari Tuhan kepada sesama kita, membuat sesama di sekitar kita tersenyum, bahagia, dan bukan membawa pertentangan. Poin yang kedua yang akan saya sampaikan ialah terang. Terang menghapus kegelapan, membuat hal yang sebelumnya tak terlihat menjadi terlihat dengan jelas. Ketika mati lampu terjadi, seketika ruangan menjadi sangat gelap, tidak mampu melihat benda-benda di sekitar. Namun muncullah cahaya setitik dari lilin yang dinyalakan yang menghalau kegelapan. Setitik cahaya tersebut kelihatan dan menerangi sekelilingnya. Yesuslah terang itu sendiri, dan kita, orang-orang percaya adalah anak-anak terang. Menjadi anak-anak terang berarti kita diharapkan untuk bisa membawa sikap-sikap yang dicontohkan oleh Yesus untuk kita lakukan, untuk diterapkan. Sehingga cahaya yang setitik itu nyata, terlihat. Aplikasi yang dapat kita lakukan sebagai terang dunia. Marilah kita mau menunjukkan dengan jelas mengenai kebenaran firman Allah, bagaimana kita hidup, berperilaku sesuai firman Allah, sehingga dengan melihatnya, orang dapat mengetahui jalan hidup yang sesuai dengan perintah Allah. Di dunia yang penuh dosa, kita menjadi pembawa kabar kebenaran yang membuat segala sesuatu menjadi jelas. Dan poin yang terakhir, kita sudah belajar bahwa dalam perjalanan hidup sebagai garam ialah menyalurkan kasih yang telah kita terima dari Allah
pada sesama dengan tulus perlu kita terapkan juga. Kita juga belajar untuk menjadi pembawa kabar kebenaran yang membuat segala sesuatu menjadi jelas. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Apa tugas kita sebagai garam dan terang dunia? Yang pertama ialah menyebarkan cinta kasih. Kasih yang ingin kita tunjukkan dan bagikan kepada orang lain bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti dengan tersenyum kepada orang lain pada saat kita berpapasan. Akan terasa lebih nyaman apabila kita bertemu dengan seseorang yang menyapa kita dengan senyum yang memancarkan kerendahan hati, bukan? Yang kedua ialah memperingatkan seseorang yang salah, menegur, atau memperingatkan seorang yang berbuat kesalahan. Kita menasehati dia. Katakan bahwa sebesar apapun kesalahan yang ia lakukan, selama ia meminta pengampunan dosa dengan bersungguh-sungguh, maka Yesus yang adalah terang akan mengubahkan hidupnya. Jadi, biarlah dalam perjalanan hidup kita, sungguh-sungguh hidup sebagai garam dan terang, dapat memberi rasa dan cahaya dalam dunia yang hambar dan penuh kegelapan ini. Tuhan Yesus memberkati.